Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang di bangku SMA ataupun kuliah, kita kaum generasi Z umumnya mengenali pajak di saat kita berbelanja ataupun membeli sesuatu yang disebut PPN. Apakah kalian paham atau tahu apa yang dimaksud pajak? Bagi yang belum paham, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang loh, dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Contohnya, kita membayar pajak kepada negara akan menggunakan hasil dari pajak tersebut untuk memenuhi kebutuhan negara, baik itu membangun fasilitas umum, membiayai pengeluaran pemerintah, dan pengembangan alat transportasi massal. Contoh yang kita dapat rasakan langsung yaitu jalan tol ketika hendak bepergian jauh antar provinsi. 5-8 tahun mendatang, kalian akan mengalami pembayaran pajak, betul? Apabila kita tidak sempat atau telat membayar pajak, akan dikenakan sanksi atas hal itu karena sanksi merupakan suatu hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok. Untuk lebih jelasnya, saya bersama rekan saya akan memaparkan mengenai sanksi pajak. Selanjutnya ada rekan-rekan saya yaitu Rosi yang akan memaparkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai contoh kesalahan pajak. Yang pertama, lupa tanggal dan pembayaran pajak. Dapat dikatakan sebagai keterlambatan ketika kita sebagai wajib pajak lupa tanggal pelaporannya. Dan dapat terjadi ketika kita melakukan administrasi perpajakan tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, menunda pembayaran pajak. Sering menunda pembayaran pajak dapat menyebabkan kita terkena sanksi pajak. Bukan hanya sanksi karena kita telat membayar pajak, tetapi wajib pajak juga dapat terkena sanksi ketika kita telat menyampaikan SPT-nya. Ketiga, memalsukan data. Tindakan ini merupakan tindakan ilegal yang dilakukan dengan cara menyembunyikan dan memalsukan data yang bertujuan untuk mengurangi nominal angka yang dapat dibayarkan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Sanunur Aziza. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan mengenai jenis sanksi pajak. Nah, berbicara mengenai sanksi pajak, kita harus tahu apa saja jenis dan besaran sanksi pajak itu sendiri. Ada dua jenis sanksi pajak yang perlu Anda tahu. Yang pertama, ada sanksi administrasi pajak, dan yang kedua ada sanksi pidana pajak. Nah, sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga, dan kenaikan. Adapun perbedaan antara denda, bunga, dan kenaikan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada sanksi pajak berupa denda. Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besarannya pun tentu bermacam-macam sesuai dengan aturan undang-undang. Nah, dapat dilihat contohnya yaitu telat menyampaikan SPT masa PPN. SPT itu disingkat dengan Surat Pemberitahuan Tahunan dan PPN Pajak Pertambahan Nilai. Maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp500.000. Sedangkan telat dalam menyampaikan SPT masa PPH atau pajak penghasilan, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp1.000.000 untuk wajib pajak badan usaha dan Rp100.000 untuk wajib pajak perorangan. Selanjutnya, sanksi bunga. Sanksi bunga ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak. Besarannya sudah ditentukan per bulan. Nah, dapat dilihat contohnya, keterlambatan membayar pajak masa tahunan akan dikenakan sanksi pajak berupa bunga senilai 2% per bulan dari jumlah pajak terutang. Kekurangan pajak akibat penundaan SPT pun dikenakan sanksi berupa nilai bunga senilai 2% per bulannya atas kekurangan pembayaran pajak.
mengangsur atau menunda pajak juga dikenakan bunga senilai 2% per bulan, dengan ketentuan bagian dari bulan tetap dihitung penuh 1 bulan. Nah, yang terakhir ada sanksi kenaikan. Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban yang diatur dalam material. Nah, sanksi pajak ini berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Penyebabnya bisa karena adanya pemalsuan data, seperti meminimalkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terkib SKP. Sanksi kenaikan besarannya adalah 50% dari pajak yang kurang bayar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Salma. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan mengenai sanksi pidana pajak. Sanksi pidana adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Nah, wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana apabila diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar. Penyebab lainnya apabila wajib pajak memperlihatkan dokumen palsu serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong. Sanksi akibat tindakan ini adalah sanksi penjara selama 6 tahun paling lama atau denda sebanyak 4 kali jumlah pajak terutang. Berikut tips agar terhindar dari sanksi pajak yang berat. Yang pertama, mengisi SPT dengan jujur dan cermat agar tidak terjadi kesalahan data. Kedua, mengisi faktur pajak dengan lengkap. 3, setorkan pajak dan laporkan SPT tepat waktu. Dan yang keempat, hindari aktivitas yang menimbulkan tindak pidana perpajakan. Sekian pemaparan mengenai sanksi pajak kami dari kelompok 2 kelas C Administrasi Bisnis. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pada kata. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.